Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarifuddin, mahasiswa di Universitas Kyai Haji Wahab Hasbullah, Tambak Beras, Jombang, Fakultas Agama Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ekonomi Mikro. Baik, langsung saja. Ini adalah tugas meresum sebuah artikel yang judulnya Create a Market in the Economy, menciptakan sebuah pasar dalam ekonomi. Baik, langsung saja ya. Ekonomi pasar, market economy, adalah sistem di mana hukum penawaran dan permintaan mengarahkan produksi barang dan jasa. Pasokan meliputi sumber daya alam, modal, tenaga kerja, permintaan termasuk pembelian oleh konsumen, produsen, dan pemerintah. Produsen menjual barang mereka dengan harga tertinggi yang akan dibayar oleh konsumen. Pada saat yang sama, pembeli mencari harga terendah untuk barang dan jasa mereka inginkan. Pekerja menawarkan layanan mereka dengan upah setinggi mungkin yang memungkinkan keterampilan mereka. Pengusaha berupaya mendapatkan karyawan terbaik dengan harga serendah mungkin. Hal-hal yang dapat diperlukan untuk menciptakan suatu pasar yang baik diantaranya adalah sebagai berikut. Nomor 1, private property, milik pribadi. Sebagian besar barang dan jasa adalah milik pribadi. Pemilik dapat membuat kontrak yang mengikat secara hukum untuk membeli, menjual, atau menyewakan properti mereka. Dengan kata lain, aset mereka memberi mereka hak untuk mendapat untung dari kepemilikan. Selanjutnya, freedom of choice, kebebasan memilih. Pemilik bebas untuk memproduksi, menjual, dan membeli barang dan jasa di pasar yang kompetitif. Mereka hanya memiliki dua kendala. Pertama adalah harga di mana mereka bersedia untuk membeli atau menjual. Yang kedua adalah jumlah modal yang mereka miliki. Selanjutnya, motive of self-interest, motif kepentingan diri. Semua orang menjual dagangannya kepada penawar tertinggi sambil menegosiasikan harga terendah untuk pembelian mereka. Meskipun alasannya egois, itu menguntungkan ekonomi dalam jangka panjang. Sistem lelang ini menetapkan harga barang dan jasa yang mencerminkan nilai pasarnya. Ini memberikan gambaran akurat tentang penawaran dan permintaan pada saat tertentu. Selanjutnya, system of markets and price, sistem pasar dan harga. Ekonomi pasar bergantung pada pasar yang efisien untuk menjual barang dan jasa. Disitulah semua pembeli dan penjual memiliki akses yang sama ke informasi yang sama. Perubahan harga adalah cerminan murni dari hukum penawaran dan permintaan. Berikut ada 5 faktor penentu permintaan. Oke, langsung saja. Yang pertama, harga barang atau jasa. Harga. The law of demand menyatakan bahwa saat harga naik, maka kuantitas permintaan akan menurun. Sebaliknya juga, saat harga menurun, maka permintaan akan meningkat. Orang mendasarkan keputusan pembelian mereka pada harga yang sama. Jumlah pasti dari yang dibeli untuk setiap tingkat harga akan dijelaskan dalam jadwal permintaannya. Hal ini kemudian akan ditampilkan pada grafik untuk menunjukkan kurva permintaan. Pada kurva permintaan ini juga hanya akan menunjukkan hubungan antar harga serta kuantitas. Apabila salah satu produk penentunya berubah, ya maka seluruh permintaannya akan berubah. Yang kedua, pendapatan pembeli. Ketika pendapatan naik, begitu pula juga kuantitas akan naik. Saat pendapatan sedang menurun, begitu juga permintaan akan menurun. Namun apabila
penghasilan berlipat, maka tidak perlu membeli barang atau jasa dengan 2 kali lebih banyak. Yang ketiga, harga barang atau jasa terkait. Harga barang atau jasa menaikkan biaya penggunaan produk yang paling banyak diminta sehingga pembeli hanya menginginkan lebih sedikit. Contohnya, saat harga bahan bakar mencapai harga tertingginya, penggunaan bahan bakar untuk mobil-mobil besar akan menurun karena mobil-mobil besar ini relatif penggunaannya lebih besar sehingga membuat biaya menjadi lebih boros. Reaksi sebaliknya terjadi saat harga substitusi naik, di mana orang akan menginginkan lebih banyak barang atau jasa dan lebih sedikit penggantinya. Maka itulah mengapa, seperti contohnya Apple. Mengapa Apple terus berinovasi dengan iPhone, iPad, iWatch, dan yang lainnya? Begitu pengganti seperti ponsel Android baru muncul dengan harga yang lebih terjangkau, Apple akan keluar dengan produk yang lebih baik, sehingga Android bukan lagi sebagai pengganti. Yang keempat, selera. Saat keinginan, emosi atau preferensi publik berubah mendukung suatu produk, begitu pula kuantitas yang diminta. Demikian juga saat selera melawannya, itu akan menekan jumlah yang diminta. Yang terakhir, nomor 5, harapan konsumen. Saat orang berharap bahwa nilai sesuatu baik itu barang atau jasa naik, mereka akan berharap barang atau jasa tersebut juga lebih baik. Contohnya, saat harga rumah naik, namun tetap banyak orang yang membeli rumah. Mengapa? Karena mereka memiliki harapan harga rumah akan terus meningkat. Itulah 5 faktor penentu permintaan. Oke, kita lanjut. Limited government, pemerintah terbatas. Peran pemerintah adalah untuk memastikan bahwa pasar terbuka dan berfungsi. Sebagai contoh adalah tugas pertahanan nasional untuk melindungi pasar. Ini juga memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama ke pasar. Pemerintah menghukum monopoli yang membatasi persaingan. Itu memastikan tidak ada yang memanipulasi pasar dan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama ke informasi. Oke, itulah kiranya presentasi dari saya. Oh ya, sebelum ditutup, saya akan jelaskan tentang metode penelitian pada artikel ini. Pada artikel ini, metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif atau juga bisa disebut dengan metode deskriptif, yaitu metode yang dipakai untuk menggambarkan atau menganalisis hasil penelitian, namun tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Data yang diperoleh penulis dijabarkan menggunakan kata-kata atau kalimat sehingga dapat menjadi sebuah wacana yang merupakan kesimpulan dari analisis data tersebut. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif atau metode penelitian kualitatif ini dalam artikel ini berguna karena berkaitan dengan data yang tidak berbentuk angka, namun berupa penjabaran deskripsi. Artikel terkait 1. Maksud dari istilah kegiatan operasi pasar. Mengapa semua UMKM harus mengetahui ceruk pasar, niche market? Yang 3, apa yang dimaksud dengan penyesuaian nilai pasar? Ini kiranya artikel-artikel terkait dengan artikel yang saya jelaskan tadi. Oke, dari penjelasan saya tadi, sekian penjelasan saya tadi, saya ada ide untuk membuat judul baru. Judulnya adalah apa yang orang salah pahami tentang mekanisme pasar. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Oke, itulah penjelasan dari saya. Oh ya, ini artikel ini ditulis oleh Wira Aditya.
Baik, kiranya itu saja, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.